separuh populasi bumi itu perempuan, ya. Tapi kalau kita melihat rapat G20 deh, Ya. Berapa sih perempuan yang ada di? Ya itu kita sebagai cowok malu. Iya gitu kan? Apakah separuh keterwakilan itu negara ada? perempuan? Gitu. Enggak, ternyata enggak. Kita lihat anggota parlemen deh, dengan kuota 30% kandidat ya. perempuan 30%, yang terpilih berapa? Dan juga karena keterwakilan perempuan itu begitu terbatas, pada akhirnya keterwakilan perspektif juga menjadi sangat terbatas. Perempuan juga kelompok yang beragam, dengan beragam pengalaman, beragam asal-usul, yang akhirnya punya perspektif yang berbeda-beda. Dan kalau diharapkan satu orang bisa mewakili perspektif perempuan, itu pasti tidak akurat. Jadi pertanyaannya, kenapa perempuan? Buatku pribadi, kalau upaya perlindungan hutan ini adalah upaya besar yang harusnya kita lakukan bersama, tidak melibatkan separuh dari populasi, nah itu upaya yang udah bolong banget dari awalnya. Jadi kadang-kadang dalam proses pelibatan perempuan dalam upaya perlindungan hutan, kadang-kadang kita berangkat dari tempat yang lebih mudah, di mana kelompok masyarakat yang mungkin suaminya memang sudah suportif, yang mungkin masyarakatnya sudah lebih suportif. Jadi ketika kita memulai di Desa Damaran Baru, memang para ibu-ibu dan bapak-bapak sudah terlibat dalam proses perlindungan hutan. Apa Desa Damaran Baru? Desa Damaran Baru di Benar Meriah. Jadi ketika sampai di sana, ditanya, ibu kenapa mau melindungi hutan? Dia bilang, dulu kami ikut bapak, dulu bapak ke gunung kami ikut. Awalnya kami pikir ngapain lah bapak ke gunung. Lama-lama kami ikut, seru juga. Terus bapak-bapak juga senang kalau kami ikut, karena kami bawa bekal. Ya, untuk memberi ransum lah ya. Memberi ransum. Lalu akhirnya sekarang kami belajar soal perlindungan hutan, kami buat hutan desa, kami patroli. Terus bapak-bapaknya nimpalin, kalau kami ketemu illegal logger, langsung berkelahi di tempat. Kalau ketemu ibu-ibu? Ibu-ibu ini pandai dia, nggak berkelahi. Ditawarinnya dulu makan, ditawarinnya dulu kopi, ngobrol-ngobrol, terus kan udah nggak enak. Akhirnya nggak jadilah dia menebang. Iya, akhirnya jadinya malah ikut menanam. Jadi bayangkan itu adalah approach yang mungkin tidak akan pernah muncul ke permukaan kalau mereka tidak terlibat. Apa masalah yang mau di-solve ketika aduannya mau dibangun? Akses uang tunai ke masyarakat, kepada perempuan terkhususnya. Akses uang tunai kepada perempuan. Betul. Jadi mereka sebenarnya bisa makan, mereka bisa sehari-hari lah gitu, adat segala macam. Tapi ketika ada pengeluaran dengan uang tunai, seperti bayar listrik, pendidikan, uang sekolah anak, itu mereka nggak susah gitu. Akses uang tunainya, either mereka harus nunggu pohon di kebun berbuah lalu jual, atau bantuan pemerintah, atau mereka sendiri menjadi migrant worker. Dan we all know migrant worker stories gitu kan, kehidupannya seperti apa. Banyak sekali di antara ibu-ibu kami yang mengalami ketika suaminya menjadi migrant worker pulang dengan HIV/AIDS gitu, atau merekanya sendiri pun ketika pulang membawa anak dari hasil entahlah gitu, hubungan-hubungan yang tidak dalam adat atau agama gitu. Jadi banyak sekali isu-isu sosial yang kemudian terjadi ketika mereka menjadi migrant worker. Jadi opsi migrant worker itu paling ideal karena cash-nya gede, tetapi juga beresiko. Tidak ideal juga gitu, karena resiko. Nah akhirnya kita melihat kok mereka nggak punya opsi lain dari ini semua gitu, padahal banyak sekali potensinya. Yang bisa dimunculkan. Kira kita lihat perempuan tuh udah bisa apa sebenarnya? Apa activity yang sebenarnya produktif secara ekonomi? Kita lihat mereka turun-temurun ada kegiatan menganyam, ada nenun juga, tapi tenun itu sedikit lebih lama proses cash, menjadikan uangnya. Betul, persis. Sedangkan mereka butuh uang tunai itu untuk hal-hal yang harian, beli telur gitu. Beli beras ya, kebutuhan dasar. Betul, kebutuhan dasar. Ojek pergi gereja atau ojek untuk ngapain gitu. Nah, jadi kita mencari yang yang turnover uangnya tuh lebih cepat, lebih singkat. Ya udah, akhirnya ketemulah Anyaman. Salah satu alasan kenapa kita ke perempuan, sebelumnya tuh sebelum Duanyam di NGO itu aku kerja lebih baik dengan laki-laki, petani laki-laki. Dan dari studi-studi yang terjadi, impact study lah dan seterusnya, melihat bahwa
expenses yang dilakukan oleh laki-laki itu umumnya adalah adat, kemudian rokok, alkohol. Tapi rokok alkohol ini ya untuk kalau kumpul adat ya mau nggak mau harus keluar Harus dong tergabung, gitu. ya. Kumpul bareng diundang dengan ketua suku dan segala macam ya harus keluar. Ini laki-laki masih di NTT waktu itu? Masih di NTT gitu. Jadi tapi kita lihat kok kesehatan keluarga, pendidikan jadi perhatian. anak gitu tidak menjadi yang top paling besar gitu. Menjadi Beda sama perhatian tapi perempuan. di bawah. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh mikirin anak saya besok makan apa enggak. Oke, itu lebih dulu dibanding Betul. dia harus beli rokok atau Betul. beli alkoholnya atau adat. Betul. Lalu kemudian mikirin ini uang sekolah anak dibayar apa enggak gitu. Nah, jadi kita lebih memilih oke, kalau kita udah genjot kasih peningkatan pendapatan, harus habisnya tuh kepada yang long term investment buat kualitas hidup mereka. Gitu. Ya yang laki-laki they figure it out lah gitu. Untuk pengeluaran-pengeluaran. Itulah yang akhirnya kemudian kita melihat oke, kita pilih untuk kerjanya dengan perempuan. Yang terjadi dalam tatanan politik sosial, geosospol kita di manusia modern saat ini, kadang-kadang perempuan itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang kurang gitu, sehingga untuk apa dibiarkan memiliki hak untuk memilih misalnya gitu, untuk apa diberikan persamaan Kesempatan karir atau gaji kesempatan. dalam kesempatan dan karir gitu loh. Jadi kita tuh jadi kayak terbatas gitu loh, dirugikan, dan sehingga menurut aku cita-cita bersamanya nih, manusia itu punya banyak PR dalam dunia modern ini. Kita punya masalah kemiskinan, bencana alam dan segala macam. Problem yang harus diselesaikan oleh manusia, baik perempuan maupun laki-laki, itu tuh banyak. Dan kenapa lu cuma menggunakan setengah kapasitasnya, yaitu kaum laki-laki saja, sebagai problem solver. Lo kan kayak tidak mengindahkan setengah dari potensi yang tidak Yang terpakai ini. sebenarnya punya peran yang besar untuk melakukan. Kalau lo include dia dalam maskapai problem solver, mungkin nggak sih problem-problem yang dihadapi manusia itu bisa lebih cepat terselesaikan gitu. Jadi lebih gitu aja sih sebenarnya. Aku cuma ngerasa kayaknya manusia perlu melihat satu sama lain tuh lebih equal, mau dia laki-laki, perempuan. Memang ada childbearing, ada haid, ada melahirkan segala macam. Disitulah mestinya juga problem kekeluargaan domestik juga bukan cuma problemnya perempuan. Itu kan konstruksi sebenarnya. Iya, jadi perempuan, laki-laki juga harus lebih berperan dalam tugas-tugas domestik, tugas-tugas domestik. Itu pilihan juga Dian, melibatkan banyak peserta penerima beasiswa itu ya perempuan. Kalau aku memang beasiswanya khusus buat perempuan karena gue ngeliatnya gini, kalau misalnya perempuan udah punya ilmu, soalnya gini, ibu tuh kayak guru awal dari anak-anak kan. Persis. Jadi anak-anak tuh dari bayi tuh belajar ngomong bahasa ibu, melihat dunia dengan perspektif ibu. Karena nggak pernah digendong bapaknya. Ajar ngobrol. Bahasa ibu tuh emang bahasa yang Tapi like, ajarkan. bahkan secara DNA aja kecerdasan turunnya dari ibu. Jadi kalau kita investasinya ke perempuan, ya lu nggak cuma lagi nyekolahin anak, ya lu sebenarnya secara nggak langsung lagi nyekolahin cucunya juga. Karena kecerdasan dan pengetahuan itu akan turun. Jadi the mind opener tuh is women gitu. Dan secara DNA pun kecerdasan dan kemampuan-kemampuan itu turunnya dari ibu gitu loh. Jadi ya maksudnya yang anak laki-laki akan dapat dari ibunya kok gitu loh. Kenapa gue cuma target satu orang, kalau itu mentok di situ, kalau misalnya gue bisa target di satu orang, yang artinya gue akan target 5 anak di bawahnya lagi gitu.